Awal mula Tebet yang sunyi. Di suatu sore yang lembab pada akhir tahun 1950-an, seorang pria muda bernama Raka Wiratama berdiri di pinggir jalan tanah yang masih becek di kawasan Tebet. Ia baru saja ditugaskan sebagai pegawai administrasi di Jakarta, kota yang saat itu masih dalam proses mencari bentuknya sebagai ibu kota negara yang baru merdeka. Di hadapannya, tidak ada gedung tinggi, tidak ada deretan ruko atau kafe seperti yang kita kenal hari ini. Yang ada hanyalah hamparan kebun, rawa-rawa dangkal, serta pohon-pohon besar yang berdiri seakan menjadi saksi zaman kolonial yang belum sepenuhnya pergi. "Ini Tebet?" tanya Raka pelan, hampir tidak percaya. Seorang pria tua bernama Pak Dharma, warga asli yang sudah tinggal di sana sejak masa Hindia Belanda, tersenyum tipis. "Dulu orang bilang ini tempat buangan," jawabnya. "Kalau hujan, banjir. Kalau kemarau, kering dan sepi." Raka menghela napas. Ia membayangkan kehidupannya sebagai pegawai negeri akan dimulai di tempat yang lebih layak. Namun kenyataan berkata lain. Pemerintah saat itu memang sedang berupaya keras menata kota Jakarta, termasuk membuka wilayah-wilayah baru di pinggiran untuk menampung para pegawai negara yang terus bertambah. Namun, di tahun-tahun awal itu, Tebet belum benar-benar menjadi perumahan resmi. Ia masih seperti desa besar yang setengah hidup di masa lalu, setengah lagi menunggu masa depan. Pak Dharma kemudian mengajak Raka berjalan menyusuri jalan setapak yang diapit kebun singkong dan pisang. Di kejauhan, terlihat beberapa rumah sederhana dari kayu dan bambu. "Dulu ini kebun semua," kata Pak Dharma. "Orang Betawi nanam buat makan sendiri. Belum ada orang kantor seperti kamu." Raka mengangguk. Ia mulai menyadari bahwa tempat ini bukan sekadar wilayah kosong yang siap dibangun. Tebet punya cerita, punya penghuni, punya kehidupan yang sudah berjalan jauh sebelum negara hadir dengan rencana-rencananya. Di malam hari, suara jangkrik menggantikan hiruk-pikuk kota. Tidak ada listrik di beberapa bagian, hanya lampu minyak yang redup. Raka duduk di teras rumah kontrakannya yang sederhana, memandangi langit Jakarta yang masih dipenuhi bintang. Dalam hatinya, muncul pertanyaan besar, apakah benar tempat ini akan berubah menjadi kawasan perumahan pegawai negara? Atau hanya sekadar rencana di atas kertas? Hari-hari berikutnya, Raka mulai bertemu dengan orang-orang baru, beberapa di antaranya juga pegawai negeri yang dipindahkan ke wilayah ini. Mereka membawa harapan, tetapi juga keraguan yang sama. Sementara itu, warga lama seperti Pak Dharma hanya bisa mengamati. Mereka tidak menolak perubahan, tetapi juga tidak sepenuhnya percaya bahwa Tebet akan menjadi seperti yang dijanjikan pemerintah. Di antara tanah becek, kebun, dan rumah-rumah sederhana itu, sebuah babak baru perlahan mulai ditulis. Dan tanpa disadari oleh Raka, ia bukan hanya menjadi saksi, tetapi juga bagian dari sejarah yang akan menentukan wajah Tebet di masa depan. Rencana besar pemerintah. Beberapa bulan setelah kedatangan Raka Wiratama di kawasan Tebet, suasana yang awalnya sunyi perlahan mulai berubah. Jalan tanah yang dulu hanya dilalui pedati kini mulai sering dilewati truk-truk besar. Suara mesin dan dentuman alat berat menggantikan bunyi jangkrik yang dulu mendominasi malam. Raka berdiri di pinggir jalan, memandangi beberapa pria berseragam pemerintah yang tengah berbincang serius sambil membuka peta besar. Di antara mereka, tampak seorang pria berkacamata dengan jas rapi, Insinyur Suryono, seorang perencana kota yang dikirim langsung dari pusat. "Ini akan jadi kawasan perumahan modern," ujar Suryono dengan nada tegas kepada beberapa warga yang berkumpul, termasuk Pak Dharma. "Khususnya untuk pegawai negara. Kita butuh tempat tinggal yang layak untuk mereka." Kata-kata itu langsung menyebar seperti angin. Dalam hitungan hari, isu tentang perumahan pegawai negeri menjadi perbincangan utama di Tebet. Raka sendiri mulai merasakan perubahan itu secara langsung. Ia dan beberapa rekan sesama pegawai dipanggil ke sebuah kantor sementara yang didirikan tidak jauh dari lokasi proyek. "Kalian akan diprioritaskan untuk menempati rumah di sini," kata seorang petugas sambil membagikan formulir. "Ini bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara." Raka memegang kertas itu dengan campuran perasaan, antara bangga dan ragu. Ia memang membutuhkan tempat tinggal yang lebih layak, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan wajah-wajah warga lama yang mulai gelisah. Di sisi lain, Pak Dharma mulai merasakan kegelisahan yang semakin nyata. Kebun yang selama ini menjadi sumber kehidupannya perlahan mulai diukur,
ditandai, bahkan sebagian sudah mulai diratakan. Suatu sore, ia duduk bersama Raka di bawah pohon besar yang masih tersisa. "Kalau semua ini jadi rumah pegawai, kami ini jadi apa, Nak?" tanya Pak Dharma pelan. Raka terdiam. Ia tidak punya jawaban pasti. "Katanya pembangunan," lanjut Pak Dharma, "tapi buat siapa?" Pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan sulit dijawab. Sementara itu, proyek terus berjalan. Jalan mulai diperlebar, saluran air digali, dan fondasi rumah mulai dibangun dengan pola yang rapi, sesuatu yang belum pernah dilihat warga Tebet sebelumnya. Rumah-rumah itu tidak lagi terbuat dari bambu atau kayu seadanya. Mereka menggunakan bata, semen, dan atap genteng yang seragam. Semuanya tampak dirancang dengan perhitungan matang, seolah Tebet akan diubah menjadi simbol kemajuan baru. Namun, di balik semua itu, tidak semua orang merasa menjadi bagian dari perubahan tersebut. Beberapa warga mulai pindah, entah karena menjual tanah mereka atau karena tidak punya pilihan lain. Ada juga yang bertahan, mencoba hidup berdampingan dengan pembangunan yang terus berjalan di sekeliling mereka. Raka mulai menyadari bahwa proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik. Ini adalah perubahan besar yang akan mengubah struktur sosial Tebet selamanya. Suatu malam, ia membuka kembali formulir yang diberikan kepadanya. Di sana tertulis jelas, Program Perumahan Pegawai Negara, Kawasan Tebet. Ia menatap tulisan itu lama. Benarkah Tebet memang dirancang sejak awal untuk pegawai negeri? Ataukah kawasan ini diubah menjadi seperti itu melalui kebijakan yang datang belakangan? Di kejauhan, suara palu masih terdengar, bahkan di tengah malam. Pembangunan tidak pernah benar-benar berhenti. Dan Raka mulai sadar bahwa ia sedang berada di tengah sebuah perubahan yang jauh lebih besar dari sekadar tempat tinggal. Sebuah perubahan yang akan menentukan siapa yang berhak tinggal dan siapa yang harus pergi. Warga lama versus pendatang baru. Tahun berganti, dan wajah Tebet kini hampir tidak dikenali lagi oleh mereka yang telah lama tinggal di sana. Deretan rumah permanen berdiri rapi, jalan mulai diaspal, dan lampu listrik mulai menerangi malam yang dulu gelap gulita. Namun, perubahan fisik itu membawa sesuatu yang lebih dalam, sebuah jarak yang tak kasat mata antara dua dunia yang kini hidup berdampingan. Raka Wiratama kini resmi menempati salah satu rumah baru yang dibangun pemerintah. Rumah itu sederhana, tetapi jauh lebih layak dibanding kontrakan lamanya. Di sekitarnya, tinggal para pegawai negeri lain, orang-orang dengan latar pendidikan, cara bicara, dan gaya hidup yang berbeda dari warga asli Tebet. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja. Namun perlahan, perbedaan itu mulai terasa. Suatu pagi, Raka melihat keributan kecil di ujung jalan. Ia segera mendekat dan melihat Pak Dharma berdiri berhadapan dengan seorang pria muda bernama Hadi Prakoso, sesama pegawai negeri yang baru pindah. "Ini jalan umum, Pak. Bukan kebun lagi," kata Hadi dengan nada tinggi. Pak Dharma menggeleng keras. "Dari dulu ini jalan ke kebun saya. Sekarang tiba-tiba dibilang jalan umum." Raka mencoba menengahi, tetapi suasana sudah terlanjur panas. Apa yang tampak seperti masalah kecil ternyata hanyalah permukaan dari konflik yang lebih besar. Bagi warga lama, tanah di Tebet bukan sekadar lahan, ia adalah bagian dari kehidupan, sejarah, dan identitas mereka. Sementara bagi para pendatang, kawasan ini adalah simbol kemajuan, tempat baru untuk membangun masa depan sebagai bagian dari negara yang sedang berkembang. Perbedaan cara pandang itu semakin hari semakin terasa. Di warung kecil milik Busari, salah satu tempat yang masih menjadi titik temu antara warga lama dan baru, percakapan seringkali berubah menjadi perdebatan. "Sekarang semuanya serba diatur," keluh seorang warga lama. "Dulu kita bebas tanam apa saja. Justru sekarang lebih tertib," sahut seorang pegawai. "Ada perencanaan, ada aturan. Itu namanya kemajuan." Raka yang duduk di sudut warung hanya bisa mendengarkan. Ia merasa terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi, ia adalah bagian dari perubahan itu. Namun di sisi lain, ia memahami keresahan warga lama seperti Pak Dharma. Konflik tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga terasa dalam hal-hal kecil, cara orang menyapa, cara berpakaian, bahkan cara memandang satu sama lain.
Anak-anak pegawai negeri mulai bersekolah di sekolah baru yang dibangun pemerintah, sementara anak-anak warga lama masih banyak yang membantu orang tua mereka di kebun atau pasar. Dua generasi tumbuh dengan pengalaman yang berbeda, meski tinggal di tempat yang sama. Suatu malam, Raka kembali duduk di teras rumahnya. Kali ini, langit tidak lagi dipenuhi bintang seperti dulu. Cahaya lampu listrik dan aktivitas manusia membuat malam terasa lebih hidup, tetapi juga lebih asing. Pak Dharma datang menghampiri, wajahnya tampak lelah. "Sekarang saya harus jalan lebih jauh ke kebun," katanya pelan. "Sebagian sudah jadi rumah. Sebagian lagi katanya mau dijadikan jalan." Raka menunduk. Ia tahu, perubahan ini tidak bisa dihentikan. "Tapi Nak," lanjut Pak Dharma, "kalau memang dari awal tempat ini untuk pegawai negara, kenapa kami yang sudah lama di sini seperti disisihkan?" Pertanyaan itu kembali menghantam Raka. Selama ini, ia hanya mengikuti arus. Mengisi formulir, menempati rumah, menjalani pekerjaan. Namun kini, ia mulai mempertanyakan sesuatu yang lebih besar. Apakah pembangunan ini benar-benar direncanakan sejak awal untuk pegawai negara, atau justru mengorbankan mereka yang lebih dulu ada? Di kejauhan, suara kendaraan semakin ramai. Tebet tidak lagi sunyi. Namun di balik keramaian itu, tersimpan ketegangan yang terus tumbuh, diam-diam, tetapi pasti. Dan Raka tahu, suatu saat nanti, ketegangan ini tidak akan bisa dihindari lagi. Tebet berubah jadi kota kecil. Memasuki awal tahun 1970-an, kawasan Tebet telah berubah drastis. Apa yang dulu hanyalah hamparan rawa dan kebun, kini menjelma menjadi kawasan yang nyaris menyerupai kota kecil di dalam Jakarta. Jalan-jalan utama sudah diaspal halus, kendaraan bermotor semakin padat, dan deretan toko mulai bermunculan di sepanjang sisi jalan. Warung kecil milik Bu Sari kini berkembang menjadi toko kelontong yang lebih besar, melayani kebutuhan warga yang jumlahnya terus bertambah. Raka Wiratama berdiri di depan rumahnya yang kini terasa lebih sempit dibanding beberapa tahun lalu. Bukan karena ukuran rumahnya berubah, tetapi karena lingkungan di sekitarnya berkembang begitu cepat. Rumah-rumah baru terus bermunculan, bahkan beberapa sudah direnovasi menjadi bangunan bertingkat. Sebagai pegawai negeri yang kini telah naik jabatan, Raka mulai merasakan stabilitas dalam hidupnya. Namun, di balik itu semua, ia juga melihat bagaimana Tebet kehilangan sebagian dari wajah lamanya. Ia berjalan menyusuri jalan yang dulu berupa tanah becek, kini telah menjadi jalan ramai yang dipenuhi kendaraan. Di sudut tertentu, ia masih bisa mengenali bekas lokasi kebun milik Pak Dharma, meski kini telah berubah menjadi deretan rumah permanen yang seragam. Pak Dharma sendiri masih bertahan, tetapi kehidupannya tidak lagi sama. Kebunnya yang tersisa hanya sebagian kecil dari yang dulu. Ia kini lebih sering duduk di teras rumah, mengamati dunia yang berubah terlalu cepat. "Sekarang orang-orang datang bukan untuk bertani," kata Pak Dharma suatu sore saat Raka menemuinya. "Mereka datang untuk kerja dan tinggal." Raka mengangguk pelan. Ia tahu, perubahan ini tidak bisa diputar kembali. Namun, bukan hanya warga lama yang harus beradaptasi. Para pendatang pun mulai menghadapi tantangan baru. Kepadatan penduduk meningkat, harga tanah melonjak, dan hubungan sosial yang dulu terasa akrab kini mulai renggang. Di lingkungan perumahan pegawai negeri, muncul persaingan yang tidak terlihat, siapa yang memiliki rumah lebih besar, siapa yang lebih sukses, siapa yang lebih dekat dengan pusat kekuasaan. Hadi Prakoso, yang dulu terlibat konflik dengan Pak Dharma, kini menjadi salah satu tokoh penting di lingkungan tersebut. Ia aktif dalam organisasi warga dan sering berbicara tentang pentingnya modernisasi. "Kita harus maju," katanya dalam sebuah pertemuan warga. Tebet ini contoh keberhasilan pembangunan. Dari daerah rawa jadi kawasan elit. Namun tidak semua orang sepakat. "Elit untuk siapa?" bisik seseorang di belakang. Kalimat itu mungkin pelan, tetapi cukup untuk menggambarkan perasaan banyak orang, baik warga lama maupun sebagian pendatang yang mulai merasa terpinggirkan oleh perubahan yang terlalu cepat. Raka semakin sering merenung. Ia melihat bagaimana Tebet kini menjadi simbol keberhasilan pembangunan pemerintah, perumahan tertata, fasilitas lengkap, dan kehidupan yang semakin modern. Namun di sisi lain, ia juga melihat harga yang harus dibayar. Hubungan sosial yang retak, identitas lokal yang memudar, dan kenangan masa lalu yang perlahan hilang. Suatu malam,
Raka berjalan sendirian menyusuri jalan yang kini diterangi lampu-lampu terang. Ia berhenti di sebuah persimpangan, mencoba mengingat bagaimana tempat itu dulu. Di sanalah dulu ia pertama kali bertemu Pak Dharma. Di sanalah dulu hanya ada tanah dan pohon. Kini, semuanya telah berubah. Ia menatap sekeliling, lalu bertanya dalam hati. Jika Tebet sekarang menjadi kawasan modern seperti ini, apakah benar sejak awal memang dirancang untuk pegawai negara? Atau justru berkembang menjadi seperti ini karena kebutuhan dan keadaan yang terus berubah? Pertanyaan itu semakin kuat, seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan di Tebet. Di balik bangunan yang kokoh dan jalan yang rapi, tersimpan sejarah yang tidak pernah benar-benar diceritakan secara utuh. Dan Raka tahu, jawaban dari pertanyaan itu tidak akan sederhana. Karena Tebet bukan hanya tentang pembangunan. Ia adalah tentang perubahan, kepentingan, dan manusia-manusia yang hidup di dalamnya. Fakta atau mitos? Waktu terus berjalan, dan tanpa terasa, puluhan tahun telah berlalu sejak Raka Wiratama pertama kali menginjakkan kaki di kawasan Tebet. Kini, ia bukan lagi pemuda penuh tanya, melainkan seorang pria yang telah menyaksikan sendiri bagaimana sebuah wilayah berubah dari sunyi menjadi hiruk-pikuk kehidupan kota. Tebet hari ini adalah wajah Jakarta yang modern, dipenuhi kendaraan, kafe, perkantoran, dan perumahan yang terus berkembang. Sulit membayangkan bahwa di balik semua itu, pernah ada rawa, kebun, dan jalan setapak yang becek. Di sebuah pagi yang tenang, Raka yang kini telah memasuki masa pensiun berjalan perlahan menyusuri lingkungan yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Langkahnya terhenti di depan sebuah lahan kecil yang tersisa, tempat yang dulu merupakan bagian dari kebun Pak Dharma. Namun kini, Pak Dharma sudah tiada. Rumahnya masih berdiri, tetapi ditempati oleh anak cucunya yang hidup dengan cara yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Kebun itu nyaris hilang, tergantikan oleh bangunan dan jalan. Raka duduk di bangku kecil di tepi jalan. Di tangannya, ada sebuah map tua berisi dokumen yang ia simpan selama bertahun-tahun, salinan rencana pembangunan awal kawasan Tebet yang pernah ia dapatkan ketika masih aktif bekerja. Dengan perlahan, ia membuka lembar demi lembar. Di sana tertulis berbagai rencana, pembukaan lahan, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan perumahan bagi pegawai negara. Namun, ada satu hal yang menarik perhatiannya. Tidak ada satupun kalimat yang menyebut bahwa Tebet sejak awal dibangun khusus untuk pegawai negeri. Sebaliknya, dokumen itu menunjukkan bahwa kawasan ini awalnya direncanakan sebagai wilayah pengembangan kota, sebuah solusi untuk kepadatan Jakarta yang semakin meningkat. Perumahan pegawai negara memang menjadi bagian dari rencana itu, tetapi bukan satu-satunya tujuan. Raka terdiam lama. Selama ini, narasi yang beredar seolah-olah sederhana, Tebet dibangun untuk pegawai negara. Titik. Namun kenyataannya jauh lebih kompleks. Tebet adalah hasil dari berbagai kepentingan, kebutuhan pemerintah, pertumbuhan penduduk, serta dinamika sosial yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Pegawai negeri memang menjadi salah satu penghuni awal yang diprioritaskan. Tetapi di saat yang sama, ada warga lama yang sudah lebih dulu tinggal, ada masyarakat lain yang datang kemudian, dan semuanya bersama-sama membentuk wajah Tebet seperti sekarang. Jadi, bukan sesederhana itu, gumam Raka pelan. Ia teringat pada Pak Dharma, pada perdebatan di warung Busari, pada konflik kecil yang dulu terasa besar. Semua itu kini menjadi potongan-potongan sejarah yang membentuk satu cerita utuh. Bahwa pembangunan bukan hanya soal membangun rumah dan jalan, tetapi juga tentang siapa yang diikutsertakan, dan siapa yang tertinggal. Seorang anak muda yang lewat di depan Raka sempat berhenti dan bertanya, "Pak, lagi lihat apa?" Raka tersenyum kecil, lalu menutup map itu. "Sejarah," jawabnya singkat. Anak muda itu mengangguk, meski mungkin tidak sepenuhnya mengerti. Raka lalu berdiri, menatap sekeliling untuk terakhir kalinya pagi itu. Ia melihat gedung, kendaraan, dan orang-orang yang bergerak cepat, sebuah dunia yang sangat berbeda dari Tebet yang ia kenal dulu. Namun di balik semua itu, ia tahu satu hal pasti. Tebet bukanlah sekadar perumahan pegawai negara. Ia adalah ruang hidup yang tumbuh dari percampuran rencana dan kenyataan, dari kebijakan dan kehidupan manusia. Sebuah tempat di mana sejarah tidak pernah benar-benar hitam atau putih. Dan mungkin, justru disitulah letak kebenarannya. Raka melangkah pergi,
meninggalkan bangku itu dengan langkah pelan namun mantap. Cerita Tebet akan terus berlanjut, bukan hanya dalam dokumen atau ingatan, tetapi dalam setiap sudutnya yang terus berubah. Dan bagi mereka yang mau melihat lebih dalam, Tebet akan selalu menyimpan kisah yang lebih besar dari sekadar apa yang tampak di permukaan. Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, Tebet tetap menyimpan jejak-jejak masa lalu yang tak terlihat oleh semua orang. Dari rawa sunyi hingga kawasan urban yang padat, setiap sudutnya adalah saksi perubahan zaman. Kisah Raka, Pak Dharma, dan mereka yang pernah hidup di dalamnya mengajarkan satu hal, bahwa sejarah bukan hanya milik mereka yang merencanakan, tetapi juga milik mereka yang menjalani. Benarkah Tebet dibangun untuk pegawai negara? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Karena pada akhirnya, Tebet adalah cerita tentang manusia, perubahan, dan waktu yang terus berjalan tanpa pernah menunggu siapapun.